Kajian Islam. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Hadirin jamaah salat maghrib yang saya muliakan, kita lanjutkan pembahasan kita mengenai tafsir surat Al-Fatihah. Kita sampai di ayat yang keempat. Maliki yaumiddin. Allah subhanahu wa ta'ala lah yang memiliki atau menguasai hari pembalasan. Di dalam ayat ini Allah subhanahu wa ta'ala menyatakan bahwasanya Allah subhanahu wa ta'ala memiliki hari pembalasan. Maknanya atau bukan berarti bahwasanya Allah hanya memiliki hari tersebut tidak dengan hari yang lain. Akan tetapi Allah subhanahu wa ta'ala adalah yang memiliki alam semesta ini. Allah subhanahu wa ta'ala yang memiliki manusia. Allah subhanahu wa ta'ala lah yang memiliki apapun yang ada di alam semesta ini. Akan tetapi di ayat ini ketika dikhususkan hari pembalasan, disebutkan bahwasanya Allah subhanahu wa ta'ala yang memilikinya, maka ini ada perhatian yang lebih untuk kita lebih memperhatikan hari tersebut. Hari tersebut dinisbatkan kepada Allah secara khusus karena di hari manusia dibalas amalannya, pada saat itu tidak ada yang berbicara kecuali atas izin Allah subhanahu wa ta'ala. Tidak ada yang melakukan apapun juga kecuali atas izin Allah subhanahu wa ta'ala. Sehingga hari tersebut lebih dikhususkan lagi bahwasanya Allah yang menguasainya, supaya di hati kita ada rasa takut kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Setiap apa yang kita lakukan harus kita pertimbangkan bahwasanya Allah subhanahu wa ta'ala akan memberikan balasan pada setiap amalan yang kita lakukan.
Sehingga yang berkaitan dengan ayat ini Allah Subhanahu wa taala sebutkan dalam surat An-Naba ayat 38. Yauma yakumur ruhu wal malaikatu saffa. Di hari tersebut Ruh, malaikat Jibril dan para malaikat-malaikat mereka berdiri dengan satu barisan. La yatakallamun, mereka semua tidak ada yang berbicara. Illa man adzina lahu ar-Rahman, kecuali yang telah Allah Ar-Rahman memberikan izin kepada mereka. Wa qala shawaba, dan ketika berbicara pada hari tersebut bicaranya pun benar. Di dalam surat Hud ayat 105 Allah Subhanahu wa taala katakan, Yauma ya'ti la takallamu nafsun illa biiznih faminhum syaqiyyu wa sa'id. Hari akhir tersebut yang Allah Subhanahu wa taala telah tentukan waktunya, apabila tiba hari tersebut maka tidak ada yang berbicara satu jiwa pun kecuali atas izin Allah Subhanahu wa taala. Dan di hari tersebut faminhum syaqiyyu wa sa'id. Di hari tersebut manusia ada sebagian dalam keadaan sengsara dan sebagian yang lain dalam keadaan berbahagia. Maka seperti yang saya sebutkan ketika dalam pembahasan Maliki Yaumiddin, maka di dalam hati kita harus dihadirkan bahwasanya Allah Subhanahu wa taala telah tetapkan akan adanya hari pembalasan, hari akhir. Dan Allah Subhanahu wa taala melalui lisan Rasulnya senantiasa memberikan anjuran kepada orang-orang yang beriman ketika beramal saleh, ditegaskan dengan siapa yang beriman terhadap hari akhir. Dalam banyak hadis Rasulullah mengatakan, "Man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyakul khairan aw liyasmut." Siapa yang dia beriman kepada Allah sehingga ketika beramal amalannya pun ikhlas kepada Allah Subhanahu wa taala, dan siapa yang beriman terhadap hari akhir, artinya ketika melakukan apapun juga ia menimbang perbuatannya, apakah perbuatannya menzalimi seseorang ataukah tidak. Apabila perkataan yang ia lontarkan dari mulutnya yang tidak bisa ia tarik kembali apabila sudah keluar, apakah menzalimi seseorang, mencederai kehormatan seseorang ataukah tidak. Sehingga faktor keimanan yang ada di dada seseorang akan tergambarkan dengan ucapan-ucapan yang ia lakukan. Sehingga dalam banyak perintah ditegaskan bahwasanya amalan-amalan tersebut menunjukkan keimanan seorang kepada Allah Subhanahu wa taala dan kepada hari akhir, untuk seseorang mempersiapkan diri untuk bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Sehingga dikatakan oleh Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, "Hasibu anfusakum qabla an tuhasabu." Introspeksilah diri-diri kalian, hitunglah amalan-amalan kalian sebelum kalian dihitung oleh Allah Subhanahu wa taala. Wazinu anfusakum qabla an tuzanu, dan timbanglah diri-diri kalian sebelum kalian ditimbang. Karena pada hari akhir kelak kita akan ditimbang, badan-badan kita akan ditimbang, amalan-amalan kita akan ditimbang, perkataan-perkataan kita akan ditimbang. Apabila seseorang di dalam hatinya ada keimanan yang luar biasa, maka bisa jadi seorang yang di mata kita kurus kecil, di sisi Allah Subhanahu wa taala memiliki timbangan yang luar biasa. Sebagaimana Abdullah bin Mas'ud ketika beliau manjat pohon korma dan kaki beliau disebutkan kakinya kecil, maka sebagian orang tersenyum dan tertawa memperhatikan betisnya Abdullah ibn Mas'ud.
Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, wa innahuma la athqalu indallahi min jabali Uhud. Kedua betis Abdullah bin Mas'ud di sisi Allah subhanahu wa ta'ala itu lebih berat daripada rentetan gunung Uhud. Jadi tubuh kita, perkataan kita, amalan kita akan ditimbang oleh Allah subhanahu wa ta'ala, dan pada saat itu tidak ada kezaliman sedikit pun. Keadilan ditegakkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala setegak-tegaknya. Dan perkataan Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, beliau mengatakan, wa ta'ahhabu lil 'ardil akbar ala man la takhfa alaihi a'malukum. Persiapkanlah diri kalian untuk menghadapi interogasi yang sangat besar, pertanyaan-pertanyaan yang sangat besar, dan yang menanyakan adalah zat yang tidak tersembunyi atas dirinya amalan-amalan yang kita lakukan. Mungkin ketika kita diinterogasi di dunia, pada saat ini kita bisa bersilat lidah. Perkataan-perkataan kita bisa memalingkan seseorang dari yang tadinya seharusnya menghujat, menghukumi kita dengan kesalahan, akan tapi dengan menyatakan bahwasanya kita benar. Dengan kepandaian kita berbicara, akan tapi pada hari dibangkitkannya manusia dan dibalas oleh Allah subhanahu wa ta'ala setiap amalan seseorang, maka pada hari tersebut tublas sarair, setiap rahasia hati seseorang akan ditampakkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala, sehingga tidak ada yang bisa berkamuflase seperti yang seorang lakukan ketika di dunia. Bahkan bisa jadi seseorang berpenampilan seakan-akan adalah orang yang saleh, seorang ahli agama, akan tapi di mata Allah subhanahu wa ta'ala ia termasuk penghuni api neraka jahanam. Seperti yang telah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam katakan, 3 orang pertama yang dilemparkan ke dalam api neraka bukan orang-orang yang mereka sehari-harinya bermaksiat kepada Allah subhanahu wa ta'ala dengan melakukan kemaksiatan secara terang-terangan kepada Allah subhanahu wa ta'ala dan Rasulnya. Mereka akan mendapatkan bagian dari hisab tersebut. Apabila Allah menghendaki, maka Allah mengazabnya. Apabila mereka mendapatkan rahmat Allah, Allah ampuni. Akan tetapi yang Allah subhanahu wa ta'ala hukumi terlebih dahulu adalah para wali-wali syaitan, yang mereka berpenampilan seakan-akan menjadi wali-walinya Allah subhanahu wa ta'ala. Sebagaimana manusia-manusia yang paling durjana, wa man adlamu mimman iftara 'ala Allahi kadhiba, yaitu mereka-mereka yang menyatakan bahwasanya diri mereka mendapatkan wahyu dari Allah subhanahu wa ta'ala dan mereka dusta dan yakin dengan kedustaannya, maka mereka adalah manusia yang paling durjana, yang paling zalim, yang paling zalim, yang paling dusta. Dan manusia setelahnya adalah orang-orang yang mereka sebagai wali-walinya syaitan, akan tetapi mereka berpenampilan sebagai wali-walinya Allah subhanahu wa ta'ala, sehingga mereka layak orang-orang yang pertama kali dilemparkan ke dalam api neraka jahanam. Yang pertama orang alim. Orang alim yang dia memiliki ilmu agama, yang dengannya ia sampaikan Al-Quran dan As-Sunnah, atau dia seorang ahli membaca Al-Quran, yang dengannya ia mengajarkan kepada manusia, sehingga ketika dihadapkan kepada Allah subhanahu wa ta'ala dan Allah sebutkan karunia-karunia Allah kepadanya, dan Allah tanyakan kepadanya, apa yang kau lakukan? Dan tentu Allah yang lebih mengetahui. Orang ini mengatakan, ya Allah, saya ajarkan manusia supaya mereka dekat dengan Al-Quran. Ya Allah, saya berikan nasihat-nasihat kepada mereka supaya mereka
takut kepada engkau, dan ini semua saya lakukan karena engkau. Maka kata Allah, kadzabta. Pada saat itu hati-hati manusia ditampakkan yang ria kelihatan ria, yang sum'ah kelihatan sum'ah. Sehingga Allah katakan, kadzabta, engkau dusta. Engkau melakukan itu semua dalam rangka supaya dikatakan bahwasanya engkau adalah orang alim, engkau memiliki pengikut yang banyak, engkau ahli membaca Al-Quran. Faqad qil, motivasi yang engkau dengannya beramal, Allah tidak kurangi, telah engkau raih di dunia. Maka adapun di akhirat, ana aghna syuraka anis syirik, kata Allah, saya adalah yang paling tidak butuh dengan sekutu ketika seorang beramal saleh kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka orang yang demikian dilemparkan ke dalam api neraka jahanam. Padahal membaca Al-Qur'an dan mengajarkan Al-Qur'an adalah termasuk amalan yang paling baik. Akan tapi apabila seorang tidak ikhlas di dalamnya, maka pada saat itu menjadi sebuah azab yang pedih buat dirinya. Maka dikatakan oleh Umar bin Khattab, wa ta'ahabu, persiapkanlah diri-diri kalian lil ardil akbar, untuk kalian mendapatkan pertanyaan-pertanyaan yang besar dari Allah Subhanahu wa taala, yang mana Allah Subhanahu wa taala tidak tersembunyi atasnya amalan-amalan kalian. Maka dari ayat ini, ayat yang keempat dari surat Al-Fatihah, dan ayat yang kedua, dan ayat yang ketiga dan ayat yang kedua, apabila kita ikuti dengan urutan mushaf, maka di dalamnya ada rukun dari rukun ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Rukun ibadah. Syarat ibadah apa? Syarat ibadah ikhlas dan mutaba'ah, dan tentunya memiliki akidah yang benar. Adapun rukun ibadah, maka yang pertama cinta kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua berharap kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala sebutkan tentang para nabi ataupun keluarganya nabi, wa yad'unana raghaban wa rahaba wa kanu lana khashi'in, dalam surat Al-Anbiya ayat 90. Mereka berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan mereka berharap kepada Allah, dalam keadaan mereka takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa kanu lana khashi'in, dan mereka kepada Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan takut. Disebutkan oleh sebagian salaf, man 'abadallaha bil hubbi wahdahu fahuwa zindiq. Siapa yang beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala hanya berlandaskan dengan cinta saja semata, maka dia akan menjadi seorang zindik, seorang munafik yang menampakkan keimanan dan di hatinya ada kekufuran. Wa man 'abadallaha birraja wahdahu fahuwa murji'un. Dan siapa yang beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala hanya berasaskan dengan raja, dengan harapan saja kepada Allah Subhanahu wa taala, maka dia akan menjadi seorang murji'ah.
Kajian Islam.